Kalau kita minta ketemu Bapak Pastor Irwan, saya bilang, Bapak ada gula, kok ada kopi, dia kasih. Apalagi kita pun Bapak yang pemilik semuanya. Pada tahun 1937 ia dikirim oleh Apostolic Church sebagai misionaris ke Ghana yang saat itu masih bernama Gold Coast. Jadi saudara-saudara seiman, John McKeown ini dia dipilih oleh Tuhan. Kita semua di tempat ini juga dipilih oleh Tuhan. Tapi kita bisa membayangkan di tahun 1900, waktu itu benua Afrika masih betul-betul benua yang sangat-sangat teramat terkebelakang. Mungkin waktu itu Indonesia juga seperti itu. Tetapi karena cintanya terhadap panggilan Tuhan, karena Bapa yang memilih dan menetapkan dia boleh pergi ke sana. Nah, waktu dia sampai di Ghana tidak mudah. Karena apa? Dia seorang kulit putih yang notabene di Ghana itu orang-orang dengan latar belakang yang masih memegang kuat mistik dan lain sebagainya, kuasa-kuasa gelap. Saya yakin dan percaya bahwa bukan saat itu saja, sampai saat ini juga mungkin sebagian besar di Ghana masih terikat oleh kuasa gelap. Tetapi karena panggilan Tuhan yang luar biasa, dia boleh menyerahkan dirinya, dia pergi ke Ghana. Banyak tantangan yang dialami, bahkan sampai di Ghana pun dia boleh mengalami sakit yang luar biasa. Dulu kalau sekarang kita kena malaria, minum pil kina selesai sembuh. Minum pil kina 3 hari 3 malam bisa sembuh. Tapi dulu kita belum tahu ini pil kina seperti apa, obat malaria seperti apa. Tetapi karena Tuhan yang memilih dia, maka Tuhan yang menyertai dia dari Inggris sampai ke Ghana. Perjalanan dulu bukan perjalanan yang mudah seperti sekarang ini. Dari Inggris ke Ghana naik pesawat, mungkin beberapa jam sudah sampai. Dulu mungkin dia harus naik kapal, mungkin dia harus berjalan. Tetapi itulah, karena di dalam panggilan Tuhan, ketika Tuhan yang memilih kita, ketika Tuhan yang menetapkan kita dalam panggilan, maka dia yang akan menyertai kita, dia yang akan memegang tangan kanan kita untuk membawa kita di dalam kemenangan. Dan tantangan awal yang dialami oleh McKeown, setibanya di Ghana ia menghadapi banyak tantangan, termasuk masalah itu yang tadi saya katakan, dia boleh mengalami sakit yang luar biasa. Dan juga bukan itu saja, dia mengalami yang namanya kayak kita sekarang ini, kita mau menjangkau jiwa saja. Saya percaya bahwa jiwa-jiwa yang ada di sini Tuhan yang memilih. Amin. Kalau kita berada di tempat ini, berarti semua itu karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang memilih kita untuk berada di tempat ini. Kalau saya memilih atau mungkin Bapak Jimmy memilih, kan Bapak Jimmy sudah ada tempat sebelum di KCWC ini, atau Mama Erna, atau bahkan Mama Meti dan Bapak Paul. Bahkan saya sendiri yang berbicara. Tetapi kenapa kita bisa berada di tempat ini? Berarti ada rencana dan rencana Tuhan yang sedang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Banyak, waktu awal itu banyak, tetapi mereka bukan bagian dalam rencana dan rancangan Tuhan untuk KCWC. Sehingga ada beberapa yang masuk, ada beberapa yang sudah keluar dengan beberapa mungkin mereka tidak cocok dengan kita atau sebagainya, itu bukan urusan kita. Tetapi ketika Tuhan yang memilih dan menetapkan, apapun yang kita buat, Tuhan akan bawa kembali lagi. Karena Tuhan sudah bilang begini, hei kakak Nona, lu mau pi mana lu tetap, beta sudah tetapkan lu di KCWC sini. Nah seperti itu McKeown, dia mulai mengalami tantangan tentang perbedaan teologi di sana. Dan pada tahun 38 ia dituduh untuk menentang pengobatan tradisional gereja dan hampir dideportasi, tapi akhirnya diizinkan untuk tetap tinggal. Kita baca ini mungkin waktu itu, iya seperti itu. Tapi bagaimana saat itu dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Dia mungkin dalam kesendiriannya. Dia orang kulit putih harus menghadapi ini orang-orang kulit hitam dengan latar belakang yang luar biasa, yang
perbedaan yang begitu signifikan di dalam pelayanan. Teologinya saja sudah berbeda, apalagi cara pengobatannya. Mungkin mereka masih memakai, orang Kupang bilang masih pakai dito kok apa begitu. Sedangkan pemimpin kita John McEwan, dia memakai kuasa Yesus yang luar biasa. Itu yang menjadi pertentangan orang-orang di Ghana terhadap McEwan. Yang ketiga, perselisihan yang saya katakan lagi, pendiri Church of Pentecost karena perselisihan dengan pemimpin Apostolic Church di Ghana. McEwan memisahkan diri dan mendirikan gereja baru pada tahun 1953 yang kemudian menjadi cikal bakal Church of Pentecost. Seperti Pastor Irwan, saya yakin banyak tantangan yang dialami saat ini. Makanya mari kita sebagai jemaat yang dipanggil untuk tertanam di sini, kita membantu. Suami dan istri harus berpisah untuk kelanjutan gereja ini. Saya percaya ini ada di dalam rencana Tuhan. Tidak mudah. Mereka baru menikah baru 2 tahun harus berpisah lagi. Tetapi ketika Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan menyertai dari awal sampai pada akhir Tuhan datang. Tuhan yang akan memberkati Pastor Irwan dan Ibu Mei di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan ini. Seperti McEwan pada waktu itu, pasti banyak tantangan, pasti banyak problem yang dia harus hadapi. Apalagi dia harus hidup dari Inggris, kota besar itu, harus ke Ghana yang waktu itu mungkin masih latar belakangnya, apalagi di tahun 1900. Pasti banyak tantangan yang dihadapinya. Tetapi saya percaya, dan kita semua dengan iman, kita percaya bahwa ketika Tuhan yang memilih kita, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat merebut kasih Tuhan dari kehidupan kita. Dari istimewa, kita tetap menunggu Pastor Irwan dan Ibu Mei untuk pelayanan di tempat ini, dan kita semua, mari kita satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain. Kalau saya ada kekurangan, Bapak Jimmy, Mak Se, Mama Se ini begini. Tegur, tapi kita tegur dengan penuh kasih. Begitupun ketika Pastor Irwan ada salah, saya omong, Pak Ir harus begini, harus begini. Kita mau menerima setiap kritikan itu dengan sukacita. Kalau kita menerima setiap kritikan dengan sukacita dan rasa syukur, saya percaya itu bukan karena kita, tetapi kita menyadari siapa yang ada di dalam kita yang memampukan kita untuk menerima setiap teguran. Yang berikut, McEwan menetap di Ghana selama beberapa dekade hingga pensiun dan kembali ke Inggris pada tahun 1984. Lumayan lama dia, sekitar 47 tahun dia mengabdi di Ghana. Tuhan memakai dia. Kita tidak tahu di antara kita ini Tuhan mau utus kita kemana. Tapi yang kita percaya, ketika kita ditempatkan di sini, ketika Tuhan memilih kita, kita siap untuk melayani Tuhan kapanpun, dimanapun. Saya minta maaf karena ada beberapa kegiatan daripada KCWC yang saya tidak bisa ikut, karena saya juga punya pelayanan pribadi di luar. Yang awal tahun itu saya minta kepada Tuhan bahwa Tuhan perbesar kapasitas saya di dalam saya melayani. Ternyata Tuhan bawa saya, walaupun Tuhan perbesar, tetapi ada juga tantangan yang harus saya hadapi. Tetapi saya hanya mau berserah kepada Tuhan, karena saya percaya di dalam Tuhan ada jawaban. Amin. Ya, ketika McEwan memberitakan Injil yang murni, McEwan menekankan pentingnya menyampaikan Injil sesuai dengan ajaran Alkitab, tanpa tambahan tradisi atau budaya yang dapat mengurangi kemurnian pesan Kristus. Di sini tidak seperti itu ya. Karena apa? Injil yang murni hanya satu, Injil Kristus. Hanya berbicara tentang Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Ketika orang yang berbicara, sekarang banyak sekali motivator-motivator yang berbicara tentang harus begini, harus begitu, langkah ini, langkah itu. Mereka menghilangkan Yesus.
dan memasukkan itu. Tetapi sebenarnya semua itu ada di dalam isi Alkitab ini. Dan ketika kita berbicara tentang Yesus, selama apapun itu kita tidak akan bosan. Karena apa? Karena hanya nama Yesus yang dipuji dan ditinggikan. Tidak ada nama lain. Tetapi banyak orang sekarang, makanya kita berhati-hati ketika memilih. Ada pengkhotbah sekarang yang lebih menekankan pada motivasi. Kita hidup seperti ini, harus seperti itu. Mereka lupa bahwa esensi dari Injil itu adalah Yesus sendiri. Dan ketika kita hanya berbicara tentang Yesus, disitulah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Yang berikut, nah ini yang luar biasa. Pada penutupan kemarin, saya dan Pak Jimmy, Kak Yos, kita bertiga saja ya. Kalau Pastor Irwan kan sudah selesai. Kita sekolah penginjilan dari ini COP selama 3 bulan. Tetapi puji Tuhan kemarin pas penutupan Bapak Jimmy tidak bisa ikut Zoom terakhir ya, Bapak Jimmy. Nah, di situ ditekankan juga tentang berdoa. Doa di dalam bahasa roh. Memang Tuhan memberikan kita kasih karunia itu secara gratis. Tidak ada yang bisa membayar kasih Bapa yang luar biasa. Bahkan ketika Tuhan Yesus dia pergi, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memberikan satu penghibur, yaitu Roh Kudus. Mari kita buka di dalam kitab Matius, sebentar. Salah, bukan di Matius tetapi di Yohanes 14 ayat 26. Satu orang bisa bantu saya untuk membacakannya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Iya. Yohanes 14 ayat 6, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Ini yang ditekankan juga di dalam pengajaran COP. Di dalam 2 Korintus, saya bacakan sendiri ya, di dalam 2 Korintus 1 ayat 3. Ia menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi Roh Kudus itu tugasnya dia mengingatkan kita, dia menghibur kita. Ketika kita di dalam masalah, mungkin kita sering tidak sadar bahwa Yesus sudah memberikan satu pribadi itu Yesus sendiri, yaitu Roh Kudus, hidup di dalam kehidupan kita. Ketika kita menerima Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itu juga Roh Kudus yang mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, aduh Tuhan, kenapa beta begini? Aduh Tuhan, kenapa beta bisa begini? Aduh Tuhan, kenapa dia begitu? Tetapi ada satu penghibur yang selalu mengingatkan kita, hei, Ma Erna, kamu itu anak yang dibenarkan. Kamu itu saya memilih, saya yang memilih kamu. Itu ingatan, itu Roh Kudus yang mengingatkan kita. Atau kadang-kadang kita lagi sedih, tiba-tiba ada rasa damai sejahtera yang luar biasa. Kita mengingat, kenapa saya seperti ini? Tetapi tiba-tiba ada satu kedamaian yang luar biasa. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, di sini ditekankan di pengajaran COP bahwa kuasa Roh Kudus, ia sangat percaya pada peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan dalam penginjilan. Hal ini terlihat dalam pengajaran dan praktek gereja yang ia dirikan dan menekankan pada doa. Doa adalah kehidupan orang percaya, penyembuh dan manifestasi dan manifestasi kuasa Roh Kudus
di sini ketik salah. Baik, saya ulangi lagi. Hal ini terlihat dalam pengajaran dan praktik gereja yang dia dirikan, yang menekankan doa. Doa adalah kehidupan orang percaya, penyembuh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Luar biasa. Kadang-kadang kita tidak bisa berdoa, kita tidak tahu apa yang bisa kita doakan. Tetapi ketika kita diberikan kuasa Roh Kudus untuk berdoa, kita hanya berbicara kiraba syakaraba takaraba. Sepanjang hari saya mau kasih kesaksian tentang kuasa doa. Saya mengalami sendiri karena saya dari 2012 saya sudah masuk di 2011 saya di Menara Doa. 2011 saya menerima Tuhan Yesus pertama di bulan Februari tahun 2011. Di situ setelah saya menerima Tuhan Yesus bulan Februari Maret itu saya sudah di Menara Doa. Ikut dulu pertama awal-awal ikut-ikutan saja karena belum mengerti, tetapi itulah Tuhan, Dia yang memilih. Kalau saya mati lebih baik tidak di ruang doa, tidak di Menara Doa karena tidak mudah. Tetapi ketika Tuhan yang memilih, Dia pasti akan menyertai. Dari 2011 sampai saat ini saya juga tetap ada di ruang doa. Sekarang tidak di ruang doa lagi, Menara Doa, karena Menara Doa sekarang sudah pindah di Hotel on the Rock, lantai paling atas. Tuh ada satu ruangan sebesar ini, mungkin Pastor Irwan pernah pergi ke sana. Di situ ada Menara Doa yang pendoa-pendoa Kupang yang biasa berdoa, biasa kita berdoa di situ. Dalam perjalanan doa, ketika saya dibaptis selam di tahun yang sama 2011 tanggal 15 Juli kalau tidak salah. Besok saya dibaptis baptis selam, malamnya saya dibaptis Roh Kudus. Dan saya tidak menyombongkan diri, ini pengalaman saya ya. Saya dibaptis Roh Kudus dan mulai dari saat itu saya bisa berbahasa roh sampai saat ini. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan. Inilah hadiah yang Tuhan berikan dan puji Tuhan saya mempergunakannya sampai saat ini. Saya mau cerita satu pengalaman, sebenarnya terlalu banyak pengalaman ketika saya berbahasa roh. Bahkan saya jalan kaki di sepanjang jalan ketika saya ketemu orang atau saya berbahasa roh berdoa. Saya tidak tahu apa yang sampai saya berdoa, tetapi bahasa roh itu bahasa yang Allah kasih. Itu bahasa Tuhan sendiri yang Dia kasih kepada orang-orang yang rindu dan mau menerima. Jadi kalau kita punya hati yang rindu dan mau menerima, Tuhan akan kasih. Karena ini gift, ini pemberian cuma-cuma. Yang penting kita mau buka hati, kita berdoa, kita minta Tuhan, Dia pasti kasih. Ini terakhir yang saya alami, sebenarnya lucu. Saya ini kan tinggal dengan kakak saya. Namanya kita sudah tua toh, apalagi ada kakak, pasti ada ini sedikit, pasti itu ada. Orang piring degalasa bata toki. Saya memang tinggal sendiri ada kamar kecil sendiri. Mereka di ruang rumah besar. Ini sebenarnya lucu, tetapi kuasa bahasa Roh Kudus ini luar biasa. Bahasa Roh ini luar biasa. Ketika saya lagi setrika, kakak kan meja setrika di ruang paling belakang. Kan kita setrika sama-sama. Dia masuk, dia bilang, awas setrika tuh, ini jangan kesetrika terlalu lama. Dia bilang, iya, beta masih ambil baju. Jadi waktu saya setrika baju pertama, sudah selesai, saya pikirnya taruh di besi meja setrika itu. Ternyata saya taruh di atas meja setrika, dan apa yang terjadi? Hangus ini meja setrika. Saya ketakutan karena kayak anak kecil lagi takut dimarahi. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus, saya biasa begini kalau karena marah hanya karena ini barang. Dan sepanjang itu tanggal 14 Februari kita ada di sini ya Pastor Irwan, 14 Februari saya harus datang ke sini dan saya harus ke Obobo lagi, ada doa untuk orang sakit. Saya harus lagi ke Maulam, tapi sepanjang itu saya berdoa supaya Tuhan tolong jamaah ini, kakak berdoa supaya mereka jangan marah ini atas kejadian kecil ini, karena kadang-kadang hal sepele bisa iblis itu dia lihat celah sedikit saja langsung masuk.
Jadi saya berdoa Tuhan Yesus kira basyakar sepanjang dari siang kira-kira jam 3 itu sampai malam. Dan apa yang terjadi sampai saat ini, mereka sudah pakai meja setrika itu, tapi tidak ada satu kata pun yang menegur saya. Itu karena kuasa Tuhan, kuasa kita ketika kita berdoa. Banyak hal yang terjadi ketika anak saya sakit pun, karena mereka jauh di luar sana. Saya berdoa besar, saya tidak tahu apa saya sampaikan. Saya sampaikan kepada Bapa di surga. Dan puji Tuhan, saya selalu mendengarkan kabar baik ketika kita menaikkan doa bahasa roh. Dan waktu itu ketika penutupan sekolah School of Ministry, saya bilang ke Apostel saya rindu, karena waktu terakhir yang beliau datang, dia sempat bertanya, siapa yang bisa berdoa berbahasa roh di sini? Cuma saya dengan Pastor Irwan dan Mama Mantolas kalau tidak salah. Mbak Ena juga bisa kan? Dan dia rindu untuk semua kita nanti di Lawa. Jadi saya omong dengan Apostel lewat Pastor Chandra, saya bilang kalau bisa, kalau Pastor Apostel mau kembali lagi ke Kupang, mau datang lagi, kita semua, kita sehati, kita minta. Karena Tuhan Maha Pemberi, Tuhan Maha Pengasih. Apalagi kalau kita minta. Kalau kita minta, ketemu Bapak Pastor Irwan, saya bilang, Bapak ada gula, kok ada kopi, dia kasih. Apalagi kita pun Bapak yang pemilik semuanya. Jadi mari saya ajak kita semua supaya kita berdoa dan meminta kepada Tuhan supaya gereja kita ini hidup. Karena apa? Satu gereja dia bisa berdiri itu karena kekuatan doa. Kekuatan doa itu sangat luar biasa dahsyat. Apalagi kalau kita diberikan anugerah, kita bisa berbahasa roh. Kita sampaikan, kita tidak tahu apa yang kita mau omong, tapi Bapak tahu. Iblis itu dia tidak bisa. Iblis bisa mengacaukan pikiran kita. Dia bisa mengerti firman Tuhan. Iblis mengerti, bahkan lebih jago dari kita. Tapi dia tidak bisa berbahasa roh. Itulah kekurangan dia. Nah, ketika kita berbahasa roh itu kita berbicara dengan Bapa langsung. Itu Bapa pembahasan. Dia takut kalau kita berbahasa roh. Mungkin Pastor Irwan banyak mengalami hal-hal yang luar biasa ketika dia berbahasa roh. Dan saya pun seperti itu. Itu satu kelebihan yang Tuhan kasih buat kita semua. Saya rindu kita semua punya hati yang mau meminta kepada Bapa supaya apa yang Bapa kasih, yang sudah Tuhan Yesus kasih tadi di Yohanes berapa tadi ayat 16 itu? 24 toh? Di Yohanes 14 ayat 26, minta maaf. Dia kasih itu penghibur itu. Nah, ini sesuai dengan apa yang COP, misi dari COP, sesuai dengan misi dari CP. Jadi saya percaya bahwa ketika kita menjalankan apa, kita akan satu tujuan, satu hati kita. Visi dan misi dari COP bisa kita jalankan di KCWC di tempat ini. Yang berikutnya, pelayanan sosial sebagai bagian dari Injil. Mereka juga melihat pelayanan kepada masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari penginjilan yang nyata, bukan hanya sebatas pemberitaan verbal. Jadi mungkin kita karena baru mulai ya, mungkin besok lusa Kakak Ina bisa mengajar siapa yang adik kecil, Gerson. Tapi tadi saya lihat talenta Gerson ini, dia akan jadi seorang worship leader. Dia luar biasa. Nanti Mama Sherly bisa ajarin juga Kakak Dewi. Saya beberapa waktu lalu ada ngomong dengan Pastor Iwan, sebenarnya ngomong, Mak, saya kapan ajar Dewi maupun Kakak Pervi atau siapapun untuk menjadi menjadi WL itu gampang-gampang susah. Saya sudah dari 2012 sampai saat ini masih terus belajar. Tapi kita belajar firman. Ada teknik dari WL juga kita butuh teknik ya. Hanya latihan vokal seperti musik ya Kak Ina ya, pasti terus belajar dan kita semua terus belajar. Jadi
bagaimana penyembahan dan lain sebagainya itu nanti akan saya ajarkan bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara kita berbicara dan wajah, ekspresi wajah kita seperti apa. Itu dari WL. Nah, di dalam pendidikan mungkin kita karena baru 3 tahun KCWC berdiri, COP ada di Indonesia dimulai dari Kupang, maka belum ada wadah untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pendidikan. Tapi saya percaya ketika Tuhan yang menetapkan, saya percaya di satu saat nanti, entah itu kapan, tapi mari kita tetap berdoa, kita tetap menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Satu kali kelak KCWC punya lembaga pendidikan untuk membentuk generasi bangsa yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saya berdoa supaya kita semua dipakai Tuhan. Talenta-talenta yang sudah ada ini kita pakai untuk kemuliaan, hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya mau cerita sedikit. Mungkin bukan hanya Injil saja, mungkin kita akan tadi malam itu saya bermimpi, saya melayani berdoa di rumah sakit. Lalu saya pergi ke BTN dan bertemu dengan Pastor Irwan, lagi melayani di sana. Saya ini tidak bisa bawa motor terus terang. Kalau naik sepeda bisa, tapi motor ini takut. Bukan sudah bisa bawa, tapi gugup. Tapi saya mimpi tadi malam pakai motornya Pastor Irwan. Pastor Irwan kasih karena motor saya mogok. Saya bilang saya harus pergi ke rumah sakit, mau mendoakan orang sakit. Dan saya dikasih pinjam motornya Pastor Irwan. Saya bangun sudah jam 4:30 karena saya gereja pagi. Saya bilang ini maksudnya apa ya Tuhan? Tapi di waktu saya bawa motor itu ada genangan air, tapi saya bisa sini. Ya, genangan air dan kok bisa bawa motor pun lama lagi. Tapi ternyata bangun cuma mimpi. Tapi saya percaya maksud Tuhan. Kita akan terus melangkah maju bersama Tuhan. Mungkin visi dan misi dari penginjilan ini kita mungkin akan adakan di tahun ini. Kita bisa mengadakan bakti sosial ataupun kita pergi ke panti asuhan. Kalau panti asuhan kita sudah pergi ya. Kalau bukan ke panti asuhan, kita ke rumah sakit. Siapapun orang di rumah sakit, kita pergi bukan kita menginjili. Bapak sakit apa, mama sakit, mau didoakan? Orang sakit pasti mau. Mereka tidak akan menolak. Nah itu saya harap misi kita di tahun ini bisa berjalan sambil kita terus belajar firman dan kita terus belajar berdoa. Yang berikut, memiliki kehidupan yang memberi. Orang yang suka memberi tidak pernah berkekurangan. Amin. Saya merasakan itu. Ketika kita tangan terbuka untuk memberi, Tuhan tidak tutup untuk memberkati kita. Contoh kecil, kita punya Bapak Jimmy. Berapa kali saya ikut persekutuan di Bapak Jimmy. Bukan saya mau membanggakan, tidak. Karena saya lihat kita sama-sama di dalam sini. Tidak pernah kosong. Habis persekutuan pasti makan. Itu hal yang luar biasa. Ada persekutuan besar, mungkin karena mereka akan bayar, jadi habis itu kue sepotong. Tapi itu ketika hati kita memberi. Pernah kekurangan? Pasti pernah. Tapi apa? Ketika kita memberi dengan sukacita, Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk terus menolong dan menolong. Kadang Tuhan ajarkan, pernah saya satu ketika uang saya di tabungan ada 800.000. Saya pun tabungan tidak pernah lebih dari 3 juta, tidak pernah. Setelah saya pisah dengan anak-anakku bapak, tapi Tuhan mencukupkan saya. Satu kali saya uang 800.000 itu di tahun 2018. Seorang ibu pagi-pagi ke rumah, dia menangis, dia bilang, "Mama tolong, betaku mama meninggal. Tapi sudah ada satu apapun." Wih, ini dia lihat mungkin karena lihat penampilan, padahal jujur saya itu selalu diberkati.
Bukan saya bilang ini, karena kan orang bilang lebih baik memberi daripada menerima. Iya betul kan? Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa pemberian kecil itu Tuhan perhitungkan. Mungkin beta hanya kasih permen yang begini, tapi Tuhan bisa gantikan 100 kali lipat ketika kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Selanjutnya, dan ibu itu bilang begini, mama meninggal, soalnya ada apa orang mau datang mau kasih apa ini. Beta hanya bilang begini, tunggu beta di kakak di sebelah rumah, mak pinjam 200, terus kakak yang di rumah ini mama pinjam 300. Beta buang di ATM, beta sudah bisa diambil. Beta kasih ini mama tua 500.000. Habis itu setelah pulang, beta omong dengan kakak ini uang ini apa di ATM tinggal 300. Kakak bilang apa? Lu terlalu ini apa? Terlalu apa dia namanya? Apa dia namanya? Pokoknya istilahnya kayak mau kasih tuh kayak so ada uang begitu. Tapi dia bilang sonat apa? Beta ikhlas. Beta lupa ini apa nih? Beta lupa ini pemberian berjalannya waktu. Di akhir tahun 2018 ketika saya lagi memimpin pujian, waktu saya turun pimpin pujian, ada satu nona bisik ke saya, mama mau di Jakarta. Hei, di Jakarta dikit jalan-jalan. Mau lah, masa sudah mau? Jakarta, Bali, Bandung, Jakarta, Kupang. 0 rupiah saya kasih keluar, tidak ada. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kadang-kadang kita lupa kita memberi, tapi Tuhan perhitungkan, sekecil apapun Dia perhitungkan. Dan saya mendapat balasan yang luar biasa. Saya diberkati di 2018 itu, saya dibawa pesiar. Di 2019 pun begitu. Orang beli kasih saya tiket Makassar, Kupang Makassar pulang pergi, hanya untuk berjalan-jalan. Tuhan luar biasa kalau kita memberi dengan sukacita tanpa kita perhitungkan baliknya seperti apa. Nah, ketika kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan, kita bukan hanya dapat berkat di bumi saja, tetapi di surga 2 reward Tuhan kasih, bukan 1. Dia kasih berkat di bumi, tetapi Dia kasih berkat juga di surga. Apa berkat di surga? Kita akan berbahagia bersama Bapa di surga. Kita akan memerintah bersama Bapa di surga. Luar biasa Tuhan kita. Ini yang dimau oleh COP. Ini yang diberikan oleh COP buat kita, untuk kita mari saling berbagi satu dengan yang lain. Saya juga kadang-kadang suka minta bantuan dengan Pastor Irwan, tapi dia tidak pernah minta bantu saya. Itulah kelebihan dia. Dia susah bagaimanapun, dia tidak pernah omong. Karena saya sudah berteman dengan Pastor Irwan ini lebih dari 30 tahun. Kami dari tahun 87. Sekarang sudah 2025. Nah, itu masa lalu, tetapi memang Tuhan mau untuk saya dan Pastor Irwan dan juga kita semua sini, kita saling membantu satu dengan yang lain. Dan saya rasa sampai di sini, tetapi saya mau membagikan sedikit yang mau mengulang lagi dari tema yang ada. Tema yang ada ini dibebaskan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan panggilan. Efesus 1 ayat 4. Kakak Dewi bisa bacakan Efesus. Alkitab terlalu kecil tulisan. Efesus 1 ayat 4. Efesus 4 ayatnya yang pertama. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayatnya yang keempat. 4 ayat 1. Sebetul tadi. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Ya, saya percaya ini sesuai dengan
khotbah yang sesuai dengan COP yang sudah saya bagikan tadi. Jadi kita ini diperlengkapi oleh Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, Dia tidak akan memilih begitu saja, tetapi Dia memperlengkapi kita semua. Amin. Jadi tidak ada yang kosong. Nah, diperlengkapi itu Tuhan memanggil kita karena Dia tahu kita bukan biasa-biasa saja. Kita adalah anak yang dikasihi. Kita adalah ahli warisnya. Kita bukan orang-orang biasa di dunia ini kalau kita sudah dipilih dan dipanggil. Kita harus menyadari itu. Dan identitas kita di dalam Kristus. Ketika Tuhan memilih kita, ketika Tuhan memilih kita untuk bekerja di ladangnya, pasti Dia akan memperlengkapi kita. Tidak mungkin orang bekerja mau pergi tofa kebun tangan kosong. Pasti mesti bawa pacul, pasti mesti bawa linggis. Dan ketika kerja dia juga pasti mesti bawa bibit untuk tanam, berbuah dan menghasilkan. Nah, seperti itu cara kerja Tuhan. Ketika Tuhan memilih kita, Dia akan memperlengkapi kita. Karena apa? Ketika kita yang dipilih ini, kita adalah anak-anak spesial di mata Tuhan. Jadi kita ketika kita memilih Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus yang seperti sudah saya bagikan tadi. Dan pasti ada tantangan ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan, ketika kita dipilih. Karena kalau kita kerja di ladang, pasti kena sinar matahari. Di mana ada kebun yang di bawah pohon, di mana ada kebun yang di dalam rumah, tidak ada. Kita pasti akan terbakar oleh sinar matahari. Panasnya sangat panas. Tetapi ketika kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, hati kita mau melekat pada Tuhan, matahari itu tidak ada arti bagi kita. Tantangan itu tidak ada arti bagi kita. Dalam dunia pelayanan pasti banyak. Makanya Pastor Irwan selalu bilang ke kita, pasti nanti beta beribut dengan Dewi, pasti nanti satu kali kelak beta mungkin ribut dengan Mbak Erna. Dan itu terjadi. Tapi ketika kita diperlengkapi, kita pasti tahu seperti apa. Ketika kita mau melayani Tuhan, kita diperlengkapi, pasti kita punya hati sebagai hamba. Kalau sebagai hamba itu dia diperintahkan dibikin apa saja dia terima, karena dia hamba. Tapi bukan kita hamba yang ini. Kita anak-anak Tuhan yang berhati hamba. Kalau berhati hamba itu berarti kita bisa mengampuni, dapat mengampuni siapapun yang menyakiti kita. Coba tanya Pastor Irwan apa yang dia alami. Begitupun saya ataupun kita semua. Ketika kita dengan teman sepelayanan ada sedikit miskomunikasi apa, pasti kita juga rasa, aduh kenapa begini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita bawa itu di dalam doa, dan kita percaya Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Tuhan perlengkapi kita yang tadi saya katakan Roh Kudus. Ketika kita diperlengkapi dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberikan kita jaminan untuk selalu berbahagia sekalipun dalam masalah. Karena apa? Ketika kita menghadapi masalah, kita punya harapan, dan harapan itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Saya akan mengakhiri ini, tetapi saya minta Pastor Irwan untuk melengkapi kekurangan yang sudah saya sampaikan. Karena saya percaya Roh Kudus yang bekerja. Sama sekali tadi saya tidak punya persiapan tentang khotbah hari ini, tetapi saya percaya ini karena pekerjaan Roh Kudus, kita dapat menerima berkat Tuhan lewat makanan firman, makanan surgawi pada malam hari ini. Saya berikan waktu kepada Pastor Irwan untuk melengkapi khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati.